Shalom mempelai Kristus, kita kembali bersama di ibadah raya hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Sebelum kita beribadah online bersama, perkenankan saya untuk memberikan beberapa informasi untuk Anda. Masa pandemi ini, pendidikan merupakan satu sektor yang sangat terdampak. Anak yang tadinya bisa datang ke sekolah, setiap hari mereka bertemu dengan orang lain, mereka sekarang seperti terpenjara di rumah. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan justru di masa pandemi ini. Pendidikan adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Kita perlu mengambil inisiatif, berpartner dengan Tuhan, menabur, melakukan apa yang kita bisa. Tuhan mempunyai kuasa untuk membalikkan apa yang buruk menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik di dalam pandemi ini. Video klip lagu Tetap Ku Percaya sekarang bisa dinikmati di channel YouTube Gereja Betani Salatiga yang tayang premier pada hari Minggu 18 Juli 2021 jam 8 pagi. Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu dari Betani Generation Worship di seluruh platform digital, antara lain Spotify, Joox, Revivo, iTunes Store, Apple Music, Google Play Music, Deezer, TikTok, Langit Music, dan lain-lain. Mempelai Kristus Ngobras datang lagi, dan Ngobras kali ini akan membahas tentang isoman siapa takut dan akan menghadirkan para mantan penyintas COVID-19. Jangan lewatkan Ngobras Selasa 20 Juli 2021 jam 7 malam. Selain Ngobras, ada juga Revival at Home di hari Rabu 21 Juli 2021 jam 7 malam yang akan diisi sharing bersama Bapak Pendeta Tulus Raharjo yang akan membahas tentang konflik dan keharmonisan. Dua acara ini dapat mempelai Kristus akses melalui Facebook Radio Betani FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Betani Salatiga, dan live streaming di radiobetani.radio12345.com. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi, lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi, aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Demikian mempelai Kristus yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus. Indah sekali kalau saat ini kita bersama keluarga datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari ambil waktu yang spesial ini bersama-sama. Coba kita tinggalkan segala aktivitas dan bersama-sama keluarga menyembah Tuhan. Siapkan diri kita dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu terhadap kami. Engkau selalu ada dimanapun kami ada. Engkau selalu ada untuk senantiasa menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih kami bawa hidup kami, keluarga kami, untuk memuji, menyembah, beribadah, dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap dalam nama Yesus. Amin. Dialah yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari arahkan hati dan mulai sembah Dia. Haleluya. Kemanakah aku dapat
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sejenak kita ambil waktu mengingat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Pengorbanannya yang besar sebagai anugerah terbesar yang kita terima beserta seluruh isi rumah kita. Dan perhatian Tuhan yang penuh atas setiap hidup kita. Sebab sesungguhnya tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah kita, setiap langkah saudara, keluarga saudara. Oleh sebab itu mari sekali lagi bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapannya dan katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Di dekatmu, indah bersamamu. Sungguh kami mengucap syukur, kau berkorban bagi kami, kau memikirkan kami Tuhan. Sungguh saat ini indah, di hadiratmu indah, kami nikmati kebaikan kasih-Mu, dan kami bisa mengagumi keindahan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mari sama-sama nikmati saat ini, indah di dalam hadirat Tuhan. Pandang Dia dan mulai sembah. Indah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu,
ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta alam, sumber segala yang kudus. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau yang kudus, yang duduk di tahta kemuliaan, yang kudus, yang menebus hidup kami. Kami sembah Yesus, oh Yesus, anak domba Allah. Kami sembah Engkau, kami puji, kami naikkan suara kami meninggikan Engkau Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kudus, kudus. Layak Engkau disembah, anak domba yang duduk di tahta, layak disembah. Seluruh surga dan bumi tersungkur menyembahmu. Setiap lidah mengaku Engkau Tuhan.
menghidupi kami. Kekudusan-Mu membenarkan kami. Dan kami menyiapkan hati, membuka hati di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mau serukan sekali lagi, kudus Engkau Tuhan, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Dan biarlah sorak-sorai tepuk tangan terdengar di rumah kita, terdengar untuk memuliakan Raja segala Raja, Allah yang perkasa, Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Allah atas keluarga kita, Allah atas setiap pribadi kita. Kudus Engkau Tuhan, Allah yang besar. Haleluya. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Amin. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Haleluya. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptanya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah, hanya Dia.
Dan Engkau akan menjadi Tuhan kami untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau menjadi Tuhan yang kami sembah. Dan Engkaulah pokok pujian penyembahan kami Tuhan. Bagi kami seluruh isi rumah kami tetap beribadah, menyembah, memuji Engkau. Saat ini di tempat ini kami akan berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang memiliki persoalan. Mungkin itu kesehatan, Tuhan mari tilik dan jamah mereka dan sembuhkan sehingga kesaksian keajaiban Tuhan boleh dinyatakan. Juga bagi yang sedang mengalami persoalan ekonomi, Tuhan Kau sumber berkat. Engkau yang mampu membuka jalan bagi seluruh berkat untuk datang. Dan biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam hal ekonomi. Kami juga berdoa ada mereka yang bergumul dalam hal hubungan Tuhan. Engkau sumber kasih. Engkau akan mengikat kasih di dalam kasih ilahi sehingga memulihkan hubungan yang retak di dalam keluarga. Dan Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menatap masa depan. Biarlah Tuhan membukakan masa depan yang penuh pengharapan. Berjalan bersama Tuhan untuk menggenapi di masa depan. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada bagi mempelai Kristus. Dan Tuhan Kau ada menjadi Tuhan dan Raja yang disembah. Engkau menjadi Tuhan dan Raja yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati, membuka hati kami, biar kebenaran firman-Mu menjamah kami dan mengubahkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, apa kabar? Kita harus terus belajar karena selama setahun ini saya percaya ada banyak pembelajaran yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik untuk mempersiapkan satu new season, ya, musim yang baru, new landscape, satu tanah yang baru, satu hal-hal yang baru yang mungkin hari ini kita belum bisa mengerti sepenuhnya. Ya. Oleh itu mari kita akan melihat firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1. Saya beri judul hari ini adalah menanggapi tantangan atau menghadapi tantangan di new landscape yang baru, new normal, ya. Yosua 1 ayat 1 ayatnya pendek sekali, tapi buat saya ini suatu yang sangat luar biasa. Dikatakan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Setelah kalau ayat ini berhenti sampai di sini, selesai. Yosua selesai, saudara. Artinya perjalanan bangsa Israel pun selesai. Karena Musa, hamba Tuhan itu adalah tokoh sentral, saudara. Orang yang selama 40 tahun membimbing bangsa Israel. 40 tahun memimpin bangsa Israel. Setiap hari mereka melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan melalui Musa atas bangsa ini, saudara. Jadi hati bangsa ini sudah begitu lekat dengan Musa, bergantung sekali. Pokoknya apapun Musa, kau yang bicara sama Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, kami dengar. Dan banyak hal yang lain, saudara. Musa menjadi sesuatu andalan buat bangsa ini. Nah, tiba-tiba, saudara, tanpa diberitahu, tanpa ada sesuatu yang mereka bisa pahami, Musa mati, saudara. Setelah ini suasana yang tidak terlalu, bukan sangat tidak menyenangkan, menyedihkan, menghilangkan pengharapan, membuat orang putus asa, membuat orang deadlock, saudara. Padahal mereka tinggal menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan. Tinggal satu langkah lagi kisahnya. Pada saat saya sampaikan firman Tuhan mengawali ibadah kita, saudara, saya bilang begini. Saudara tahu enggak, sepanjang 1 tahun ini kita berjalan di dalam lorong gelap. Lorong yang membuat kita takut, khawatir, bingung, enggak pasti. Ada apa besok, kita enggak ada yang berani memastikan, saudara. Ada satu desperate, satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan sepanjang setahun ini. Lorong itu disebut bisa juga lembah kekelaman. Ada beberapa mereka tidak bisa sampai kepada bagian-bagian yang lain. Mereka selesai saat baru masuk ke lorong ini. Mereka sudah gak tahan meninggal. Atau mungkin sudah gak tahan stres dan macam-macam, sudah. Tapi kita udah berjalan 1 tahun. Dan saya sampaikan seperti ini. Kita lihat di depan ada secercah cahaya yang bersinar. Saudara,
saya percaya disitulah kita punya satu pengharapan. Nah itu jalan keluar. Nah itu kita akan selesai dengan lorong yang gelap ini. Pandemik ini. Kita berharap ada sesuatu yang baik di depan sana. Tapi ini baru satu titik kecil, saudara. Harapan baik tetapi belum memberikan suatu kepastian juga kapan sampai sana. Pandemik ini kita nggak bisa ramalkan. Oh besok selesai, bulan depan selesai. Oh Agustus katanya selesai. Pak Menkesnya sudah bilang, mohon ya jangan terlalu optimis. Jangan bilang 1 tahun, 2 tahun. Kita mungkin bisa akan mengalami ini sekitar 3-5 tahun. Waktu saya dengar gitu, waduh masih panjang ya sepertinya. Tapi oke, ada satu secercah cahaya di sana. Kita nggak tahu juga. Pak Menteri juga tidak memastikan pasti 5 tahun. Tapi supaya kita berjaga-jaga jangan sampai begini, saudara. Kita udah sampai dekat dengan cahaya itu, dengan jalan keluar itu. Sudah dekat ini. Kita gagal. Seperti Musa. Mati, saudara. Saat hampir masuk ke tanah Kanaan, Musa cuma hanya bisa lihat dari kejauhan. Lihat tanah yang aku janjikan. Tapi Musa tidak pernah bisa masuk ke sana. Saudara, saya waktu baca ini, saya bisa merasakan perasaan orang Israel waktu itu. Mungkin tidak terlalu tepat, tapi betapa bahasa Jawanya nelongsone banget. Desperate, full of desperate. Loh Tuhan, tinggal 1 langkah. Kenapa pemimpin ini mati? Terus siapa yang memimpin kami? Apa kami harus balik lagi ke Mesir? Ada banyak ketakutan, saudara. Yosua pun sebagai abdi Musa tadi dikatakan juga merasa gemetar. Siapa yang pimpin bangsa ini? Tapi puji Tuhan, ayat itu tidak berhenti titik di situ. Ayat itu mengatakan sejak, coba ulang lagi, ya. Pada saat krisisnya begitu mencekam, krisis yang benar-benar menjadi sesuatu yang deadlock sepertinya, dikatakan Tuhan berfirman. Dahsyat, saudara. Ya. Saya berharap, saudara, keadaanmu apapun juga hari-hari ini, saya nggak tahu. Sebagai banyak orang anak-anak mahasiswa di sini, mungkin kamu juga setahun ini, aduh rasanya sudah males. Beberapa teman sudah, aku mau keluar saja, nggak mau kuliah lagi, males. Gak bisa kuliah pakai online dan seterusnya. Orang tua bahkan sudah, nih sudah kamu keluar aja nih, papa nggak bisa bayarin lagi kamu, bisnis papa hancur. Dan banyak hal, saudara, yang sedang terjadi hari-hari ini sepertinya deadlock. Keluarga bahkan beberapa mengalami perpecahan di saat-saat justru seharusnya mereka bersatu, berjuang bersama. Dan itu kehancuran yang paling menyesakkan, saudara. Mereka tidak ingin berpisah sebetulnya. Tetapi kondisi keadaan yang memaksa mereka. Dan membuat penyesalan yang tidak mudah. Kalau seandainya saja gak ada pandemik, barangkali keluarga aku gak akan pecah seperti ini. Dan banyak keadaan-keadaan sulit. Tapi untung Alkitab bilang, berfirmanlah Tuhan. Artinya masih ada satu kisah berikutnya, saudara. Saya lihat banyak Tuhan berbuat seperti ini. Di mana ada krisis, di situ ada kebangkitan. Saudara, kita lihat bagaimana bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Di hadapan mereka laut Tiberau yang gak mungkin bisa diseberangi. Dan tiba-tiba dari belakang pasukan tentara Mesir dengan Fir'aun yang memimpin sendiri, siap untuk menghabisi mereka. Depan laut, belakang musuh, saudara. Itu deadlock, saudara. Itu super krisis, saudara. Mereka berteriak, Musa, memangnya Mesir tidak ada tanah untuk kubur kami? Mengapa engkau ajak-ajak kami? Oh saudara, kami lebih baik mati di Mesir. Dan seterusnya, pada saat seperti itu. Tetapi saudara, di saat seperti itu juga dalam Keluaran 14 yang saudara baca ya. Di saat itu juga Tuhan bicara. Musa, jangan takut. Angkat tanganmu. Lihat mujizat terjadi. Dan laut Tiberau terbuka. Setelah kekristenan memang agak sedikit aneh sebetulnya. Sepertinya Tuhan membiarkan kita di masa-masa krisis itu.
Atau saat-saat krisis seperti itu sepertinya Tuhan gak berbuat sesuatu dari awal-awal. Tetapi tentu ada rancangan-rancangan Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Ya, krisis itu membawa satu peluang baru. Katakan amin. Krisis bisa membawa peluang baru, kesempatan baru. Krisis bisa membuat kebangkitan baru, kebangkitan besar. Krisis bisa membangkitkan orang-orang hebat. Karena hanya di tengah-tengah krisis akan muncul orang-orang hebat. Tidak ada dalam sejarahnya kalau semua keadaan baik muncul orang-orang hebat. Jarang sekali. Tapi di saat-saat krisis datang, saudara, disitulah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Orang-orang hebat yang dimunculkan Tuhan. Termasuk Yosua. Yosua dia dikatakan Yosua bin Nun, abdi Musa, jongosnya Musa, kacungnya Musa, budaknya Musa, pelayannya Musa. Bukan orang penting. Tapi justru Tuhan tunjuk dia, Yosua, kamu yang akan pimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua semula takut, semula ragu-ragu. Tapi setelah dikuatkan, kuatkan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati kecut. Aku sendiri akan pimpin kamu. Yosua bangkit. Yosua ambil tanggung jawab ini. Yes, aku siap melakukannya. Asal engkau menyertai aku. Dan kita tahu bagaimana bangsa ini kemudian dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui Yosua. Jadi jangan takut dengan krisis. Katakan amin. Anak-anak muda khususnya. Ya. Justru kamu harus punya, ini pengalaman belum pernah saya alami. Hanya di pandemik ini. Kalian bersyukur mengalami pandemik ini di masa mudamu. Kami yang sudah lansia agak sedikit tidak terlalu menyenangkan, saudara. Tapi anak-anak muda, kalian sudah lihat bagaimana pandemik ini, pengalaman pandemik ini. Kalian mesti harus mulai siap, bahkan bangkit untuk bisa mengantisipasi krisis ini menjadi orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, ada 2 atau 3 hal yang secara cepat saya mau sampaikan. Ya. Bagaimana kita bisa berjalan dari 2 situasi yang berbeda. Yang saya sebut dengan 2 situasi yang berbeda adalah desperate, musibah, krisis. Ya. Tapi juga bergerak dalam satu keadaan yang berbeda, yaitu inspiration. Saudara. Antara desperate dan inspiration itu menjadi satu paket. Kita mau inspiration, kita mau kebangkitan, kita mau sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Biasanya kalau kita mengalami yang namanya keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan genting, itu sederhana, saudara, pemikiran. Kalau saya kebetulan, saya ini seorang olahragawan waktu masih muda. Sederhana, saudara kalau mau jadi seorang champion, saudara harus latihan, disiplin, sungguh-sungguh. Contoh yang paling sederhana, kalau saudara suka push up, jago push up, katakan gitu ya, saudara ikut championship. Saudara latihan, mungkin yang pertama 10, 20, 30 kali, biasa. Karena engkau sudah biasa 50 kali. Tapi kalau engkau ingin menumbuhkan ototmu, menumbuhkan kekuatanmu, kapan waktu itu bisa dicapai? Saat kamu mulai 50, 51, itu belum pernah kamu lakukan. Belum pernah kamu jalankan. Yang 51, 52, 53 itu menimbulkan rasa sakit, saudara. 53, 54 mulai ototmu sakit. Kamu tidak tahan. Sakit, tapi engkau terus paksa tahan. Sampai ke 55. Dengan rasa sakit yang begitu luar biasa. Justru di saat itu juga 56-nya sudah nggak akan sakit lagi. Ototmu mulai tumbuh, saudara. Nah, seperti itu juga kehidupan sebetulnya. Mendidik kita, mengajari kita. Nah, jadi ini penting, saudara. Yang pertama, pastikan setiap ada krisis, pasti ada intervensi tangan Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tidur, katanya. Gusti boten ate sare. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap kali melihat krisis itu datang, sampai dengan kekuatan umatnya menanggungnya,
Di saat itu dia mulai intervensi. Nah, bagaimana cara membangkitkan intervensi Tuhan? Saudara harus mulai belajar, I am nothing without God. Saya nggak bisa apa-apa. Pandemik ini mengajarkan kita, mau siapapun juga nggak bisa begini. Aku bisa ngatasi pandemik. Nggak ada yang bisa. Mau pendeta yang urapannya katanya ngomong dengan Tuhan muka dengan muka pun nggak bisa. Hari ini kita masih ngalami. Mau presiden yang hebat kayak apapun, nggak bisa, dia sendirian. Nggak bisa. Mau profesor, doktor yang hebat kayak apapun, ilmuwan saintifik, nggak bisa. Ini luar biasa, saudara. Kita hanya perlu Tuhan. Tuhan melalui pemimpin, melalui banyak orang bisa memberikan arahan-arahan yang lebih bertanggung jawab. Kita hanya bisa, kalau saya boleh dengan bahasa saya di sini ya, coba next slide ini. Ya, saya bilang begini, belajar menghargai harga sebuah krisis. Ya, kemarin sempat kita berdiskusi, Pak, seringkali anak muda ini agak sedikit dipojokkan. Anak muda ini sekarang cengeng-cengeng, kurang seperti dulu orang-orang muda dulu, tough, kuat-kuat. Tapi anak muda sekarang bilang, enggak Om, pergumulan Om sama pergumulan kami beda. Om nggak tahu bagaimana kami juga sebagai anak muda hari ini mengalami pergumulan yang tidak mudah, yang mungkin tidak pernah dialami waktu kami muda dulu. Kami bergumulnya dalam hal yang lain. Saya pikir iya betul juga. Makanya saya bilang, saudara generasi muda jangan kamu terima itu ya. Kata-kata anak muda sekarang itu anak muda yang lembek, anak muda yang gampang patah. Enggak, kita mulai belajar menjadi orang-orang yang kuat, katakan amin. Kuat bukan karena muat-muatin diri. Atau kita mungkin belajar ilmu psikologi atau doktrin mengenai motivasi. Kamu katakan dirimu kuat, kuat, kuat. Lihat di kaca, kamu katakan, kau Bambang Hengki, kamu kuat, kamu kuat. Seringkali kita diajarin begitu ya. Tidak salah juga sih saudara, itu sedikit membantu. Tapi kalau kita tidak belajar sampai merasakan satu keadaan sulit dalam pergumulan. Ya, kalau saya berkata feel your pain, rasakan rasa sakit itu. Bukan menikmati ya, tapi rasakan sampai engkau berhadapan dengan satu persoalan, kau hadapi persoalan itu, memang tidak menyenangkan. Sakit rasanya, tapi kamu hadapi. Terus hadapi, maju, jangan menyerah. Gak enak, kita maunya kalau bisa ngeles saudara. Ada masalah, kita menghindar. Bahkan melalui firman Tuhan kita bisa pakai ayat firman Tuhan untuk mengescape kita. Membuat kita lari dari persoalan. Bahkan melupakan persoalan. Itu tidak menyelesaikan masalah sudah. Kita harus mulai belajar untuk menghadapi. Tidak enak, hadapi. Sakit Pak, hadapi. Tapi ada jalan yang lebih enak Pak. Itu tawarannya. Ada jalan lebih enak Pak, lebih gampang Pak. Lebih pakai jalan pintas. Jangan lari dari persoalan sudah, hadapi. Sakit Pak, hadapi, rasakan. Saat kamu mengalami gitu sudah, kau akan mulai lihat nanti kuasa salib Yesus. Yesus menebus dosamu dengan rasa sakit yang benar-benar luar biasa. Dan kau akan mulai bisa mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan bagiku. Kalau dia mau mati di kayu salib bagiku, menahan segala sakit yang begitu mengerikan untuk nanggung dosaku. Betapa berharganya hidupku. Makanya Paulus bilang, aku lebih suka dalam kesukaran, dalam aniaya, dalam penderitaan. Karena di saat aku lemah, aku menjadi kuat. Katakan amin. Saat aku tidak berdaya, kuasa Tuhan menjadi nyata atasku. Kadang-kadang kekristenan atau agama Kristen saudara, bisa membuat kita seperti orang minum drug, minum narkoba. Orang kalau sudah sakau itu kan harus diminum saudara ya. Minum, tenang ya. Atau orang kalau sudah minum kita tenang. Tapi setelah obat itu hilang, kita mulai lagi gelisah. Tapi sebetulnya Alkitab firman Tuhan mestinya seperti vaksin saudara.
vaksin itu disuntikkan pada saudara. Banyak orang tidak suka. Saudara lihat ya di YouTube banyak orang mau disuntik, takut dia setengah mati. Banyak orang mungkin takutnya nggak sampai terlalu berlebihan. Ada beberapa yang berlebihan. Tapi ada juga yang juga tegang, saudara. Takut, aduh nanti gimana. Tapi setelah disuntik, jebret, saudara. Tubuh ini menghasilkan antibodi. Menghasilkan satu kekuatan yang dari dalam. Sehingga saat ada virus-virus atau apapun yang mencoba menyerang saudara, tubuh ini sudah punya daya tahan. Nah harusnya seperti itu, saudara. Firman itu seperti vaksin, bukan seperti obat bius. Luar biasa. Ya. Jadi mari belajar memandang salib Yesus. Yang kedua, saudara, persiapkan diri untuk satu kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang besar itu mulai belajar hidup menjadi manusia baru. Tinggalkan hal-hal yang berbau dosa, saudara. Kita harus konsekuen dong. Kita percaya Yesus. Yesus bilang, kalau kamu percaya sama aku, mengasihi aku, maka menuruti perintah-perintahku. Ya udah, itu aja. Sederhana, turuti aja. Pak susah pak. Ya turuti aja. Nanti kamu akan tahu bahwa Tuhan akan kasih kemampuan buat kita untuk melakukan. Pak aku gagal lagi pak. Bangun lagi, bangkit lagi. Kerjakan lagi. Bolak balik pak aku jatuh. Bangkit lagi. Pak. Tapi sangat tidak menyenangkan. Betul. Tapi firman Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh. Bangkit lagi. Artinya bukan cuma 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah kalau udah 8 gak ada. Enggak. Itu Tuhan bilang. Berapa kali pun kau jatuh. Yang penting kamu mau bangkit lagi. Itu wis bener jalannya. Katakan amin. Katakan amin. Tapi saya yakin saudara, kalau saudara serius benar-benar mau hidup benar, gak akan sampai jatuh berulang-ulang dan terus berulang sampai seumur hidupmu. Gak mungkin. Kalau seperti itu kita gak serius betul. Kalau kita serius saudara, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali bahkan 7 kali kita jatuh, bangkit lagi. Itu yang menjadi janji Tuhan buat kita saudara. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Hidupi perubahan akal budi. Selalu hidup ini mengalami change of your paradigm. Saudara. Tiap hari ini kita perubahan zaman begitu luar biasa. Kalau saudara nggak berubah akal budimu, kita akan selalu jadi orang yang jangan serupa dengan dunia, kata firman Tuhan Roma 12:2. Tapi harus mengalami pembaruan akal budi supaya engkau mengetahui mana kehendak Tuhan. Mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ada 3 kehendak Tuhan. Ada anak, 3 ya pak, 1 aja bingung pak, kok 3 nih, waduh susah. Betul, ada 3, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Apa itu? Nanti lain waktu kesempatan ya, kita bahas itu. Kemudian hidup dalam karakter Kristus. Karakter Kristus adalah karakter yang memberi, bersuka cita. Roma 14:17 mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku yang sudah ditebus di darah Yesus. Saudara jangan merasa susah ya bergumul dengan dosa, bergumul dengan setan, aduh berat banget ya. Nah saudara, kalau sudah hidup dalam kebenaran, firman Tuhan bilang, jika Kristus memerdekakan kamu, Dia benar-benar memerdekakan kamu. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaanmu. Saudara merdeka. Jangan ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu nanti gimana, ada setan ada di situ. Waduh. Sepertinya kita masih hidup di dalam satu keadaan yang sangat terkungkung, saudara. Hidup dalam satu alam kemerdekaan. Seperti bangsa ini 75 tahun yang lalu Soekarno-Hatta mengatakan merdeka, Indonesia merdeka. Nah, cuma masalahnya banyak orang Indonesia yang masih belum merdeka. Kita dijajah oleh ini, dijajah oleh itu, situasi sulit begini. Kita masih dalam keadaan diperbudak. Nah itu salah. Merdeka ya merdeka. Untuk melakukan apa yang benar. Sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga saudara. Persiapkan diri untuk satu kesempatan yang besar. Kesempatan besar. The great opportunity saudara. Di depan kita. Saat kita melihat ada terang. Di ujung lorong sana. Saudara di tempat ini. Bisa melihat ada kesempatan baru di sana. Ada sesuatu yang baru yang kita bisa kerjakan di sana. Nah itu perlu dipersiapkan hari jauh-jauh hari.
Gak udah urusan 3, 2, 3 tahun, 5 tahun, gak ada urusan. Yang penting kita sudah lihat cahaya itu. Ada peluang, kesempatan yang baru di sana yang kita bisa kerjakan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan secara cepat juga, saudara. Penuhi hidupmu dengan pikiran iman. Iman itulah pikiran. Iman itu bukan, oh iman, pokoknya percaya iman. Iman itu full of understanding. Punya pengertiannya, dipikir. Lupa, iman kok mikir? Ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran bukan hanya, oh dengar suara apa nih, khotbah. Oke, dengeri. Bukan pendengaran yang dimengerti, yang dipahami dan dikerjakan. Itu iman. Dan itu yang akan membuat iman dari satu iman yang lebih sempurna lagi. Caranya seperti apa? Saya bisa dibaca Ibrani 12 ayat 2. Mengerjakan segala sesuatu dengan memandang kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang mampu memimpin saudara dari iman kepada iman yang lebih sempurna. Dengan cara memikul salibmu dan salibku. Yesus, lihat Yesus. Semua sudah diselesaikan di dalam Yesus. Yesus harus menjadi gambaran paling utama dari saudara. Dari imanmu. Bukan yang lain, bukan oh karena pendeta itu bisa, oh aku juga percaya, bisa. Nggak bisa, saudara dengar kesaksian oh pendeta begini atau orang itu begini-begini. Wah aku juga bisa, imanku pasti sama. Nggak bisa kalau kau nggak punya pengertian. Imanmu nggak akan tumbuh. Itu namanya bonek. Presumption namanya. Bahasa Inggrisnya itu artinya apa ya? Lebay. Iman yang lebay. Yang illusion itu hanya ilusi saudara. Mungkin bisa jadi, bisa loh Pak jadi Pak. Ya, tapi coba lakukan lagi, nggak akan jadi itu. Makanya banyak orang Kristen, Pak dulu aku beriman begini-begini jadi loh Pak. Tuhan kasih, tapi sekarang kok enggak. Karena imanmu perlu bertumbuh saudara. Dalam pengertian, dalam pikiran. Pikiranmu harus dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Itu yang membuat imanmu bangkit. Yang kedua adalah perasaan pengharapan. Pengharapan itu satu perasaan saudara. Terus bisa mengolah perasaanmu untuk tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi perasaan dari Abraham untuk tetap percaya. Ini pengharapan. Yang melihat jauh. Saya belum pernah ada orang bilang, ya kita sudah akan melewati lorong. Tapi saya bilang, kita sedang melewati satu lorong gelap dan kita sudah lihat sinarnya di sana. Saya sudah bisa melihat dengan mata iman saya. Dengan pengertian, karena firman Tuhan saya tahu, oh pasti setelah krisis ini ada sesuatu kebangunan rohani yang besar. Lawatan Tuhan yang besar, kan Alkitab menulis. Saya mengalami juga banyak krisis, selalu dimulai dari krisis untuk kemudian saya bisa bangkit kembali. Mengalami kebangkitan, itu pengalaman, itu membuat iman saya kuat. Dan saya bisa bilang pengharapan saya, seluruh perasaan saya tahu. Tidak lama lagi Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu pengharapan yang menguasai perasaan saya, emosi saya. Sehingga saya nggak akan gampang cengeng sedikit-sedikit. Udah masalah, aduh nak kuat aku, aduh nangis dan putus asa dan segala macam. Enggak. Saya bisa menguasai perasaan itu. Karena saya punya pengharapan. Pengharapan kata seperti saw yang kuat. Yang terikat sampai kepada bagian yang terdalam dari bait suci. Wah itu bisa soal perasaan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kehendak, kasih. Kasih itu adalah satu perbuatan, bukan dibicarakan. Kehendak, yes aku mau melakukan. Aku siap komitmen untuk mengerjakan ini. Itu akan membawa kita from glory to greater glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dari anugerah pada anugerah yang lebih besar, pengharapan itu. Dan yang terakhir adalah dari iman pada iman yang lebih sempurna. Apa hasil daripada inspiration atau kebangkitan ini? Ada 3 hal yang saya tulis, saya catat atau saya temukan dari kitab Yosua itu. 1, semua janji Tuhan. Katakan dengan saya semua. Lebih keras, semua janji Tuhan pasti digenapi. Itu yang dialami oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Yosua pasal 23 ayat 14.
Dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Dari yang kecil maupun yang besar, semuanya digenapi, saudara. Dahsyat ya. Itu harusnya hidup orang merdeka dalam Tuhan seperti itu. Yang kedua, saudara, komitmen bangsa untuk menyembah. Bangsa Israel berkomitmen, kami akan menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Hanya ada satu Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Menyembah. Kalau kita melakukan ini, saudara, saya percaya seluruh keluargamu akan menyembah Tuhan. Seluruh komunitasmu, teman-teman menyembah Tuhan. Mereka komitmen. Dan yang terakhir adalah meninggalkan legacy abadi. Yosua dikatakan ayat 24:31, saudara. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang masa Yosua. Dan sepanjang masa para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudara, hidup ini yang paling berhasil adalah saat saudara bisa meninggalkan legacy, warisan rohani bagi generasi-generasi berikutnya. Kau mengenal Tuhan oleh karena mungkin orang tuamu, ya. Tetapi juga saudara, engkau bisa membawa nilai-nilai kebenaran ini kepada cucu-cucumu. Keturunan-keturunan yang ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mari saudara, saya mau sampaikan, ayo ini waktu yang tepat. Untuk kita mulai mempersiapkan diri lebih lagi ke depan. Izinkan intervensi Allah betul-betul terjadi dalam hidup kita. Siapkan diri saudara untuk satu kebangkitan yang baru, yang besar. Masing-masing hidupmu. Tapi juga persiapkan untuk satu kesempatan yang besar yang ada di depan kita. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Tidak ada kata lain yang lebih lagi Tuhan yang kami bisa ucapkan selain daripada kami percaya. Rancanganmu ya dan amin, firmanmu ya dan amin. Sekalipun kami harus melewati situasi-situasi yang sulit, masa-masa krisis yang mungkin tidak mudah bagi kami, yang hampir-hampir menenggelamkan kami, yang membuat kami putus asa. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah tidur, Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kau datang dan Kau berkata, siapkan dirimu untuk satu pekerjaan Tuhan yang besar, untuk satu kebangkitan yang besar, untuk kesempatan yang besar, untuk satu lawatan Tuhan yang lebih lagi. Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Kurala patakarala masyikara patakarala. Oh rabasyala bara. Mari bangkit berdiri, saya minta istri saya berdoa. Kurala matakarala masyikirala matakara. Mari sembah Dia. Sembah Yesus, haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Oh haleluya, Jesus, Jesus. Oh ramasyana ramasih. Oh Rabi, anak-anak mudamu, Rabi kami semua Tuhan. Umatmu, bangkitkan Tuhan, bangkitkan satu gelora, iman, harap dan kasih yang lebih lagi, untuk menyongsong tahun-tahun yang baik di depan kami, hari-hari yang baik di depan kami. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda di tempat ini, bahkan juga orang tua, lihat Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Yes Lord. Negara ini adalah negara yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Tambang-tambangnya begitu banyak. Dan mereka membutuhkan anak-anak Tuhan yang punya karakter-karakter yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan engkau dibutuhkan oleh negara ini. Jangan karena sesuatu hal engkau ingkar akan Tuhan. Jangan karena satu hal yang
sepele engkau meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah mengangkat engkau, menyelamatkan engkau. Bahkan melewati masa-masa yang sulit engkau tetap ada sebagaimana engkau ada. Tuhan punya rencana yang indah pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun di antara saudara yang terlewatkan. Tuhan mengerti akan engkau lebih daripada engkau sendiri. Dan sungguh rencananya indah dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang sudah Kau beri buat kami. Ya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kalau karena hal-hal yang sepele, kami sering meragukan akan Engkau Tuhan. Bahkan kami sering meninggalkan Engkau Tuhan. Karena masalah-masalah yang kami hadapi seolah-olah lebih besar daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami membuka hati kami dan kami mendedikasikan hidup kami benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kami ada di dalam keluarga, pada saat kami bekerja, pada saat kami berusaha, pada saat kami sekolah, pada saat kami kuliah, biarlah hidup kami ini benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami tanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Dan kami mau belajar dan belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau saat ini ada yang sakit, biarlah kuasa firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu boleh tertanam dan membuat sukacita, sehingga kami yang sakit ini boleh mengalami kesembuhan. Dan saat ini Bapa, kami yang terhambat di dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, kami minta hikmat-Mu Bapa, supaya kami bisa menyelesaikan kuliah yang kami harus jalan ini dengan baik, sehingga kami bisa lulus dengan nilai-nilai yang terbaik, dan kami boleh mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik seperti apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa setiap usaha-usaha yang saat ini juga sedang mengalami masalah, kami percaya masalah ini hanya akan kami lewati. Kami melihat cahaya yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Dan masalah-masalah dalam bisnis, pekerjaan, sebentar akan kami lewati. Dan kami melihat suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lewat usaha kami, bahkan juga lewat pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Dan kami sungguh Tuhan, sekali lagi mendedikasikan hidup kami. Kita mengikut Yesus bukan karena ikut-ikutan, tapi adalah keputusan. Dan keputusan yang menyelamatkan saudara dan saya. Jangan ingkari itu. Jangan ingkari itu. Sampai kapanpun kita tetap mengikut Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan saudara sendirian. Mungkin kau bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan engkau, tapi sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, saudara, keputusan ini sangat penting. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melihat Bapa, umat-Mu di tempat ini, yang kami percaya Bapa, tidak hanya sekedar nyanyian, tapi itu benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Bahwa mengikut-Mu Tuhan adalah jalan keselamatan. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami. Engkau berkorban mati di atas kayu salib supaya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan membuat kami bisa bertahan dalam hal apapun juga.
Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dan juga kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau memberi kesempatan buat kami untuk membawa persembahan. Dan biarlah kami belajar membawa persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, bahkan kami sendiri ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan berkati setiap persembahan ini supaya semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah ini sebelum kami terima doa berkat. Kami mau mengakui bersama-sama, mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan bersama. Mari sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, berkat penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun dari surga bagimu, dari Bapa, adalah sumber segala berkat, memberkati hidupmu, memberkati perjalananmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pernikahanmu, memberkati usaha pekerjaan bisnismu, memberkati studi masa depanmu, memberkati semua yang kau lakukan. Tuhan memampukan engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, orang-orang yang berkemenangan dimanapun kau berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dan biarlah dengan penuh sukacita dan penuh antusias engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan di depanmu, bersama-sama dengan Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang cakap mengerjakan segala perkara. Tuhan memampukan engkau, Tuhan membuat engkau besar dan dahsyat. Tuhan membuat engkau sungguh menjadi kemuliaan, bejana kemuliaan baginya. Berkat yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selamanya. Yang percaya berkata, amin.